Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat ilmu rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan pengajian. Fokusnya kali ini membahas tentang apa itu Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya potong kalimatnya. Intaqala ila bayanil maqsud asy-syar'i bil qadar. Wadakaro annal af'al ya, beliau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani beralih untuk menjelaskan lafaz al-qadar secara syar'i. Wadakaro annal af'al allati tahsulu sawa'un akanat fid dairah allati tusaytiru 'alal insan. Beliau menyebutkan sesungguhnya semua perbuatan dan peristiwa yang menguasai manusia, am fid dairah allati yusaytiru 'alaiha, atau peristiwa atau perbuatan yang dikuasai oleh manusia, taqa'u min asya, itu terjadi antara sesuatu, wala asya, dan atas sesuatu, min madatil kaun wal insan wal hayat, yakni dari benda-benda di alam ini, dalam diri manusia, dan dari peristiwa kehidupan. Summa dzakara anna Allah Ta'ala khalaqa li hadhil asya' khawasa muayyanah. Kemudian beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan khasiat, menjadikan khasiat pada benda-benda. Wa ata'ala dzalik amsilatan, beliau memberikan beberapa contoh. Wa hiya annallaha khalaqa finnar khasiyatal ihraq. Satu diantaranya ya, Allah Ta'ala telah menciptakan khasiat membakar pada api. Wa fil khashabi khasiyatal ihtiraq, khasiat terbakar Allah ciptakan ada pada kayu. Wa fisikin khasiatal qat'i, khasiat memotong Allah Ta'ala ciptakan pada pisau. Summa qala innallaha ta'ala ja'ala hadhil khawasa lazimatan hasba nizamil wujud la tatakhallafu. Beliau katakan selanjutnya, khasiat-khasiat ini menetap pada benda-benda tersebut sesuai dengan sunatullah, tidak berubah. Wa dzakaru annaha hina yadhharu annaha takhallafat yakunullahu qad salabahatil tilkal khasiyah. Jika terjadi ada khasiat yang lepas dari benda, maka itu sesungguhnya Allah yang melepaskan khasiat tersebut. Wa kana dzalika amran khariqan lil adat, itu termasuk hal di luar kebiasaan. Wa huwa yahsulu lil anbiya wa yakunu mu'jizatan lahum, pernah beberapa kali terjadi kepada para nabi sebagai mukjizat. Wa dzalika kama hasala ma'a nabiyillah Ibrahim alaihissalam hina hattama asnama qaumihi faqadafuhu finnar. Misalnya saja Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala kaumnya, kemudian mereka menangkap Nabi Ibrahim dan melemparkannya ke dalam tumpukan kayu yang menyala-nyala api. Falam tahrikhu, kemudian api itu tidak membakar Nabi Ibrahim, bal kanat bardan wa salaman alaih, yang ada justru malah dingin dan sejahtera, nyaman untuk Nabi Ibrahim. Demikian juga wa kama hasala ma'an Nabiullah Ismail alaihissalam hina ra'a waliduhu Ibrahim alaihissalam fil manam annahu yadbahuhu tanfidan li amrillah wa hina ajra sikin ala raqabatihi lam taqta. Pernah juga Nabi Ismail saat itu singkat cerita ya, akan disembelih oleh Nabi Ibrahim
karena melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ternyata itu adalah cuma ujian saja untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa yang terjadi? Golok yang sudah sedemikian tajam ternyata tidak mampu untuk memotong leher daripada Nabi Ismail. Nah, ini sekali lagi ini ada li'anna Allah Ta'ala alladhi ja'ala fil asya khawasuha qadirun ala ayasluba minha tilkal khawas fi ayyi waqtin sya'a. Karena khasiat itu Allah yang ciptakan pada benda-benda, maka Allah juga yang mampu untuk melepaskan, mencabut khasiat tersebut dari benda-benda kapanpun Allah berkehendak. Sahabat ilmu rahimakumullah. Kemudian ba'da dzalik dzakara Syekh anna Allah Ta'ala khalaqa fil insan al-ghara'iz wal hajat al-'adawiyah. Kalau di dalam benda-benda itu terkenal ada khasiat. Selanjutnya kali ini beliau menjelaskan kalau di dalam diri manusia Allah ciptakan ada yang namanya gorizah, naluri, dan hajat 'adawiyah, kebutuhan-kebutuhan mendasar anggota fisik, ya. Wa ja'ala fiha khasiyatin muayyanah ka khawasil asya. Di dalam naluri dan di dalam hajat adawiyah tersebut yang ada pada diri manusia, Allah juga menciptakan adanya khasiat sebagaimana khasiat pada benda-benda. Misalnya, wahia annallaha khalaqa fi gharizatin naw khasiyatal mail al jinsi. Misalnya Allah ciptakan dalam naluri berkembang biak yang ada pada diri manusia, khasiatnya apa? Condong ke lawan jenis, ya. Condong untuk berhubungan intim. Kemudian wa khalaqa fil hajat al adawiyah khasiyatan kalju wa ja'ala fil hajatil 'adawiyah khasiyatin kalju wal atas wa nahwihima. Demikian juga di dalam hajat 'adawiyah, kebutuhan mendasar fisik anggota badan manusia, Allah ciptakan khasiat. Misalnya ada khasiat lapar, khasiat haus, dan seterusnya. Sumaqala innallaha ja'ala hadhil khasiyat lazimatan laha hasba sunnatil wujud. Allah Subhanahu wa taala menciptakan khasiat-khasiat tersebut melekat pada diri manusia, yakni pada gorijah, naluri, ataupun juga pada kebutuhan hajat fisik. Kemudian sumantaha Syekh rahimahullah ila an hadhil khasiyah al-muayyanah allati awjadaha Allah Ta'ala fil asya wa fil ghara'i wal hajat al-adawiyah allati fil insan hiya allati tusamma al-qadar. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya semua khasiat yang Allah ciptakan, ya, melekat pada benda-benda. Khasiat yang Allah ciptakan melekat pada naluri manusia. Khasiat yang Allah ciptakan di dalam hajat anggota badan manusia, itulah yang disebut dengan Al-Qadar, ya, Al-Qadar. Jadi api khasiat membakar, itulah Al-Qadar. Pisau berkhasiat memotong, itulah Al-Qadar. Dalam naluri berkembang biak ada syahwat, ada keinginan untuk berhubungan intim dengan lawan jenis, itulah khasiat. Kemudian di dalam hajat adawiyah, kebutuhan fisik manusia, ada khasiat berupa lapar, haus, ngantuk, dan seterusnya, itulah yang disebut dengan Al-Qadar. Sekali lagi, itulah Al-Qadar menurut pengertian syara'. Kenapa demikian? Li'anna Allah wahdah huwa alladhi khalaqal asya' wal ghara'iz wal hajatil 'adawiyah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang kuasa sebagai Tuhan. Menciptakan apa? Menciptakan benda-benda, menciptakan naluri, menciptakan hajat 'adawiyah,
wa qaddara fiha khawassaha, dan Allah menciptakan khasiat di dalamnya. Nah, wahia laisat minha, adanya khasiat-khasiat tersebut bukan berasal dari naluri ataupun dari bukan dari naluri ataupun juga bukan dari benda-benda, bukan. Sekali lagi, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala sya'na lil abdi fiha wala asara lahu mutlaqan, dan juga bukan dari manusia. Manusia dalam hal ini tidak ikut serta, tidak andil sama sekali. Nah, wa fi khitamil maudu' qala asy-syekh inna 'alal insan ay yu'mina bi anna alladhi qaddara fi hadhil asya'i al-khasiyati huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan wajib atas setiap manusia untuk beriman bahwasanya yang mentakdirkan, ini qadarnya namanya, yang mentakdirkan adanya khasiat pada benda-benda, khasiat pada naluri, khasiat pada hajat aldawiyah, kebutuhan fisik manusia, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Dan bukan juga khasiat itu muncul dari benda itu sendiri, bukan, tapi dihadirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil khasiyat fiha qabiliyatun li ay ya'malal insanu biwasitatiha amalan wifqa awamirillah fayakunu khairan. Berikutnya beliau tegaskan bahwa khasiat-khasiat yang ada pada benda ataupun pada naluri ataupun pada hajat aldawiyah itu bisa dipergunakan oleh manusia, satu, sesuai dengan aturan Allah, maka nanti bernilai kebaikan. Au yukhalifa awamirillah fayakunu syarron, atau disalahgunakan, ya, di mana manusia menggunakannya dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan Allah, fayakuna syarron, maka bernilai buruk karena hal itu. Sawa'un akana dzalik fi isti'malil asya'i bi khawasiha, ya, baik yang digunakan itu adalah benda-benda bersama khasiatnya, ambistijabatihi lil garaid wal hajat al-adawiyah, atau dalam rangka manusia memenuhi tuntutan gorizah dan hajat adawiyahnya. Ini bisa berpeluang digunakan atau diarahkan sesuai aturan Allah, atau juga sebaliknya. Jadi manusia yang berperan dalam hal ini, dalam hal penggunaan. Jadi khasiatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi manusia menggunakan khasiat yang ada pada benda ataupun pada naluri ataupun pada hajat aldawiyah, itu manusianya yang menggunakannya, baik sesuai dengan aturan Allah ataupun tidak. Nah, fa in kanat istijabatuhu hasba awamirillah wa nawahihi kanatin natijatu khairan. Apabila manusia menggunakannya sesuai dengan perintah Allah, dengan aturan Allah, maka endingnya, nilainya, hasilnya adalah baik. Wa in kanat mukhalifatan li awamirillah wa nawahi kanatin natijatu syarran wal iyadu billah. Sebaliknya, jika manusia menggunakannya tidak sesuai dengan aturan Allah, maka bernilai buruk, bernilai maksiat, bernilai dosa. Na'udzubillah min dalik. Baik sahabat ilmu rahimakumullah dimanapun berada, sekian dan demikian pembahasan Al-Qadar yang dapat Al-Fakir haturkan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.